Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak, insya Allah hari ini kita membahas tema yang baru, rencanaku ketentuanmu. Apa? Ketentuan. Kita semua punya rencana, tapi tidak bisa lepas dari apa yang Allah tentukan. Ya, insya Allah hari ini saya ditemenin oleh Ustadz. Ada yang kenal? Tentu sudah kenal ya. Ustadz Ibnu adalah Imam Masjid Peradaban Arjasari. Beliaulah yang mengimami setiap sholat. Ya. Kalau duhur, asar itu biasanya beliau mundur, saya ke depan. Nah, tapi begitu maghrib, isya, subuh, Ustadz Ibnu bilang, Pak Aam, ente. Maghrib, isya, subuh. Tapi beliau sudah ngerti sekarang mah. Kalau maghrib, isya, subuh, cukup saya melirik gini aja langsung. Tapi lamun duhur asar mah saya. Kenapa? Karena untuk jadi imam itu harus bisa menyejukkan makmum. Kalau di imamanku saya, makmum bilang gini, itu surat naon sih? Nah, karena bacaannya dibandingkan Ustadz Ibnu jauh ya. Ustadz Ibnu lebih enak, hafalannya lebih banyak. Makanya Nabi ketika mengatakan siapa yang paling layak jadi imam, Nabi mengatakan aqra'uhum bil Quran, yang paling enak bacaannya. Sebab kalau kita bermakmum terus imam bacaannya enak, sok lebih khusyuk. Entah kenapa ibu jarang bermakmum ke suami, kan bacaan suamimu itu kan bikin Anda kesel. Pernah baca kuliah tamat-tamat atuh. Wala antum abiduna ma'abud wala anna abidu ma'abatum wala antum abiduna. Sampai ibu salat emosi, lakum dinukum waliyadi. Nah kan, jadi emosi salat, ya kan. Ya ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, hari ini kita akan bahas tentang rencanaku ketentuanmu. Begini, manusia itu makhluk yang oleh Allah diberi akal, diberi perasaan, ya kan? Saya pernah sampaikan pada ibu bapak bahwa Allah telah memberikan pada manusia itu jasad, akal, hati. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ustaz di Al-Mulk, Ustaz coba. Ayat Qul huwallazi ansha'akum ayat berapa? Lan? Ayat. Iya. Silakan ibu bapak dibuka Quran surat Al-Mulk juz 29 halaman 563. Surat ke-67. Ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Satu lagi aja Ustaz. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, di surat itu ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa Allah telah menciptakanmu, tapi bukan hanya makhluk biasa seperti halnya binatang, tapi kita ini punya keistimewaan. Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati, pikiran. Sedikit sekali kamu berterima kasih. Katakan Muhammad, sungguh katakan Allah lah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Jadi gini, Allah berfirman, kita ini diberi jasad, diberi indera, pendengaran, penglihatan, akal, sedikit sekali kamu bersyukur. Dan Allah kembang biakan manusia di muka bumi, tapi pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Nah, ibu bapak,
Karena kita punya pendengaran, punya penglihatan, punya akal, maka kita punya keinginan. Ya nggak sih? Punya keinginan. Nah, keinginan itu seringkali kalau serius itu jadi rencana. Jadi rencana itu bermula dari apa? Keinginan gitu. Karena ibu ada keinginan ke MPI, maka direncanakanlah. Ya nggak sih? Tapi jangan pernah tidak akan pernah terbersit rencana. Ingin juga enggak. Ya kan? Ibu ayah kita ingin ke MPI yuk. Nah direncanakan. Mau minggu kapan atuh mah? Minggu depan. Kan minggu depan itu ayah nu nikah ke anakna Pak RW. Nggak enak lah kita nggak datang. Apaan atuh mah? Minggu depannya lagi. Kan minggu depan mah. Ayah reuni itu. Minggu depannya lagi. Mama atuh ayah acara. Jadi yang namanya rencana itu pasti bermula dari keinginan gitu ya. Makanya Bapak Ibu, Anda nggak mungkin kesini kecuali Anda sudah merencanakannya. Dan tidak mungkin Anda berencana kesini kalau tidak bermula dari satu keinginan. Nah, Ibu Bapak, namun walaupun keinginan kita baik, kan keinginan itu melahirkan rencana. Belum tentu loh suatu keinginan yang baik itu jadi kenyataan. Belum tentu rencana yang mengandung ibadah jadi kenyataan. Ada nggak orang yang berencana gini, aduh pengen haji, terus saya merencanakan ya bayar ONH, ya kan? Rencananya bagus nggak? Mulia. Tapi ternyata bukan beberapa hari. Ada jamaah yang sudah keluar visanya. Tinggal naik pesawat. Tiba-tiba sakit kena serangan jantung. Tidak bisa berangkat tahun itu. Berarti rencana yang bagus belum tentu menjadi kenyataan. Rencanaku yang bagus belum tentu sesuai dengan ketentuan Allah. Saya ingin tanya, orang yang sudah berencana haji itu rencana bagus kan? Tapi Allah menentukan dia tidak bisa berangkat haji. Nah jadi mau rencana bagus, mau rencana buruk, tetap ada penguasa yang menentukannya. Nah saya kasih contoh ya. Ustadz Ibnu, kita ambil contoh surat Ali Imran ayat 35 Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ibu bapak ya, walaupun tadi saya lihat ada yang terengah-engah. Wah ini
Ustadz Ibnu mah masih anteng kan sama ibu sama tetap berpahala. Tetap berpahala ya. Nah ibu, idh qalat imra'atu Imran. Ingat ketika istri Imran berkata. Istri Imran dipanggil juga Bu Imran. Siapa istri Imran? Bu Imran. Ada juga yang mengatakan istri Imran tuh namanya Hana. Ya. Iya, abdi Hana. Iya, di dia nu abdi Hana. Saya bilang ya, udah aja ya, daripada berselisih semua orang pengen nama itu, kita sebut Bu Imran. Ingat ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhan, saya bernazar kepadamu. Robbi inni nazartu, ya Allah, saya bernazar. Bahwa apa yang ada di perut saya, yang ada di kandungan saya, muharraron, akan saya merdekakan. Saya akan fokuskan dia mengabdi kepadamu." Menurut riwayat, yang namanya istri Imran ini ketika hamil mengatakan saya nazar. Anak saya akan tempatkan di Baitul Maqdis. Biar jadi imam di sana. Tidak ada kegiatan lain kecuali jadi agamawan. Jadi orang yang menghabiskan waktunya untuk membimbing umat dan menjadi imam di sana. Innaka antas sami' fataqabbal minni, ya Allah terima nazar saya, terima janji setia keyakinan saya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha tahu. Itu namanya rencana, betul nggak sih? Rencana ini agung. Agungnya apa? Ya Allah, saya bernazar. Anak saya akan saya fokuskan supaya menjadi imam di Baitul Maqdis. Gak ada kegiatan lain. Saya niatkan dia benar-benar menjadi imam, menjadi penasihat, menjadi kalau sekarang memubalik, menjadi penceramah, menjadi pembimbing umat di Baitul Maqdis. Ini rencana. Dan ini rencana yang bukan abal-abal. Nazar itu berarti dia bersumpah atas nama Allah, ya. Falamma wada'atha, ketika istri Imran itu melahirkan, beliau mengatakan, Robbi inni wada'tuha untha. Tuhan, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Alhamdulillah. Ya, padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan. Ya. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Coba Bu perhatikan di sini. Imran itu, istri Imran itu punya rencana yang agung, yang hebat, yang besar. Apa rencananya? Yang ada di rahim saya, jadi imam di Baitul Maqdis. Nah di Baitul Maqdis itu yang jadi imam adalah Nabi Zakaria. Menurut riwayat, Imran dan Nabi Zakaria ini kakak beradik. Berarti mau dititipkan di pamannya. Kabayang tuh Bu? Kabayang tuh? Ya. Karena ditanya tuh jawab ya, kabayang tuh? Kabayang tuh? Nah, Imran teh punya saudara namanya Zakaria. Zakaria teh nabi, imam di Baitul Maqdis. Istrinya Imran, Tuhan, ya Allah saya nazar. Kalau saya punya anak, saya mah akan tempatkan dia di Baitul Maqdis. Kalau kita malah jadi kader pamannya, karena pamannya kan Nabi Zakaria.
Pasti ada waktu di mana Nabi Zakaria tuh harus berpulang, digantikan tak sama anak saya, gitu. Ketika melahirkan, falamma wada'atha qalat rabbi, ya Allah, aku melahirkannya anak perempuan. Dan tentu sebenarnya Allah Maha tahu apa yang dia lahir, dan dia bilang, walaysa dzakaru kal untha. Ya Allah, laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Nah, jadi kasarnya gini, niat saya jadi imam, tapi kan perempuan mal mungkin. Paham, Bu? Itu ungkapan apa? Itu sekilas kekecewaan, ya kan? Ada kecewa. Ya Allah, ternyata aku teh anak yang lahir teh perempuan. Dan perempuan tuh gak sama dengan laki, gitu. Wa inni samaituha Maryam. Dan aku beri nama dia itu Maryam. Dan aku memohon perlindungan agar Maryam dan keturunannya terjaga dari setan. Nah, Ibu, yang jadi sorotan kita adalah betapa agung dan mulianya rencana istrinya Imron. Tapi kan ketentuan Allah beda. Ya. Nah, ini teh kudu jadi pelajaran untuk kita. Tak semua rencana yang agung, tak semua rencana yang hebat, tak semua rencana yang menurut kita mah diridhoi Allah itu jadi kenyataan. Karena yang paling dominan di sini adalah ketentuannya. Gitu. Ustadz Ibnu kan suka ada surat yang sering dibaca di pernikahan apa Ustadz? Wa min ayatihi ya. Itu seringkali Ibu ketemu di mana? Kartu undangan di Quran. Nan hari Anda di kartu undangan. Tolong ya konsentrasi ya. Ibu surat itu ketemu di kartu undangan di Quran. Ustadz surat Ar-Rum ayat 21 Ustadz, bisi mereka menganggap itu ayat di kartu undangan ya. Itu bukan di kartu undangan, itu di Quran ya, gitu. Surat Ar-Rum ayat 21. Silakan. Ya, silakan Ibu Bapak dibuka Quran surat Ar-Rum surat ke-30 halaman 406. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, saya ingin mengajak menerapkan antara rencana dan ketentuan. Ini contoh saja. Ya. Ibu, yang jadi suami ibu sekarang ini rencana ibu atau ketentuan Allah? Ibu, bapak. Yang jadi istri bapak sekarang rencana bapak apa ketentuan Allah? Ketentuan Allah. Kalau kita membaca bahwa rencana apapun pada akhirnya di bawah naungan ketentuan Allah. Ada orang yang berencana nikah dengan kokom komariah. Jadi ada orang yang berencana nikah. Rencanaku ketentuanmu. Ya, jadi ada seorang laki-laki dia berencana menikah dengan kokom komariah. Dia sudah mulai melakukan pendekatan sejak SMP. Ya ada resep titik kakek resep nanti. Ya. Sebut sajalah begitu lulus kuliah mantap.
dilamarnya itu Komaria. Orang tuanya seneng banget menyambut lamaran laki-laki itu. Ya. Ibu, sebut saja namanya si Fulan. Si Fulan ini berencana nikah sama Komaria. Melamarnya Januari, rencana nikah itu Juni. Nah, menurut Anda pasti enggak ya si Fulan nikah dengan Kokom? Ini baru rencana. Ternyata si Fulan ini sekarang istrinya teh bukan Kokom, tapi Yuyun Yulianingsih. Dengar ya. Jadi berencana nikahnya dengan Kokom. Nah, nikahnya jadi dengan Yuyun. Jadi rencana si Fulan kalah dengan ketentuan Allah. Pasti Anda bertanya, Pak Am, kenapa nggak jadi? Saya nggak bisa menceritakannya di sini. Karena ini masalah keluarga. Nah, jadi maksud saya apapun bisa jadi sebab, benar nggak sih? Iya Bu. Jadi dengar ibu-ibu, bapak-bapak, yang jadi suami, yang jadi istri bapak sekarang itu ketentuan Allah, bukan rencana bapak. Memang ada rencana sejalan dengan ketentuan. Kayak teman saya, ya, dia merencanakan nikah dengan Imas Maesaroh. Nah, ibu, non ari Anda, non yang serikan nikah, merencanakan nikah dengan Imas. Dan sekarang benar istri nate Imas Maesaroh. Berarti rencana berbarengan dengan ketentuan Allah. Tapi ada rencana yang tidak berbarengan dengan ketentuan Allah. Kalau saya tanya satu persatu, di sini ada yang rencananya sama dengan ketentuan Allah. Tapi saya berani jamin, di tengah 1.500 orang ini ada yang rencana A jadi C. Nah kan gitu. Iya, rencana nikah jeung Ahmad ayeuna jeung cucu. Jadi ibu, kita ini hidup harus pakai tapi kita kudu yakin manusia mah hanya diwilah merencanakan. Yang terjadi, makanya di ayat tadi dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Itu ada kata-kata wa min ayatihi an khalaqalakum, Allah ciptakan untukmu dari jenismu sendiri, maksudnya dari sama manusia, azwaja, pasangan. Jadi Allah sudah tentukan pasangannya Ustadz Ibnu ini, pasangannya Aam ini, pasangannya Pak Enceng ini, Pak Engkon ini, gitu. Semua sudah ada ketentuannya. Ya, jadi ibu jangan meratapi suami ibu sekarang. Jangan kenapa aku harus nikah sama orang ini? Kenapa? Jangan kenapa. Kalau itu menyenangkan Anda syukur, kalau tidak menyenangkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kan katanya alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi. Kalau ditimpa yang tidak menyenangkan dia menyebut inna lillahi. Tiap suami pulang kantor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pasti kalau pulang teh rudet, pusing, migrain jadi. Tapi kalau Anda punya suami yang menyenangkan, begitu suami datang, alhamdulillah sujud syukur. Suami datang, alhamdulillah sujud syukur. Ari tatanggan mah inna lillahi wa inna. Jadi sejatinya manusia itu hanya membuat rencana. Maka yang terjadi pada kita hanyalah ketentuan Allah. Itu sebabnya ibu bapak, manusia itu hidup di 3 waktu. Masa lalu itu sejarah, masa depan itu misteri, masa kini itu adalah realitas.
Nah ini kita bicara tentang rencana. Jadi manusia itu punya 3 waktu. Masa lalu, sejarah, history. Semua yang sudah saya lewati itu sejarah. Mau baik, mau buruk, mau menyenangkan, mau tidak menyenangkan. Mau menyedihkan, mau membahagiakan. Itu semua sejarah yang sudah kita lewati. Makanya tidak perlu meratapi masa lalu. Karena Anda ratapi pun tidak bisa balik lagi. Ya nggak sih? Sok Anda meratapi masa lalu. Ya coba ya waktu itu teh aku sekolah benar-benar sungguh-sungguh. Meureun aku teh moal DO gitu. Itu teh kejadiannya 30 tahun lalu. Universitasnya ternyata tos tutup tah. Dan kalau Anda kuliah lagi juga moal diterima. Nggak akan diterima karena jurusan itu pun udah nggak ada. Gitu. Berarti ngapain juga Anda mengatakan, kenapa ya aku dulu tidak nurut sama orang tua, aku teh kuliah ngasal, akhirnya jadi sarjana, meni aku teh tidak ngasih contoh sama anak-anak. Dengar ya, Anda nggak usah meratapi masa lalu. Tapi Anda katakan, saya berjuang agar anak saya tidak mengulangi kesalahan saya. Agar anak saya lebih sukses dari saya. Jadi jangan meratapi masa lalu. Kenapa? Sok Anda ratapi, kan nggak bisa balik lagi. Gitu, nggak bisa. Nah jadi masa lalu itu akan jadi sejarah. Ya, masa depan itu misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi masa depan. Ya, nah Ustadz surat Luqman Ustadz ayat 31 bahwa masa depan itu misteri. Surat Luqman ayat 31. Ya, dibuka Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 31. ayat 31. Ayat terakhir Ustadz. Betul enggak terakhir? Maaf, ayat 34. Ayat 34. Pokoknya Luqman ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ibu bapak, saya lagi cerita bahwa hidup itu waktu itu ada 3, masa lalu sejarah, masa depan misteri. Nah ini ayat tentang masa depan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya milik Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu akan terjadi di masa depan. Itu misteri. Ya, wa yunazzilul ghaits. Allah yang menurunkan hujan. Turun hujan hari ini di mana, segimana, itu misteri. Tapi Pak Aam ada ramalan cuaca, itu judulnya juga ramalan, maksudnya kemungkinan. Pernah nggak terjadi, pernah nggak ada ramalan daerah Arjasari hujan lebat, tapi ternyata tidak hujan lebat. Ada hujan, tapi cuma rintik-rintik. Ada, tapi ternyata cuma awan. Berarti apa yang akan terjadi itu misteri. Walaupun ilmu itu bisa memprediksi, tapi cuma sekedar perkiraan. Tapi sejatinya apakah akan terjadi hujan, hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di rahim. Maksudnya, ibu bapak, dokter bisa memperkirakan secara ilmu, ini yang di rahim itu sehat, kelahirannya normal, tapi kan ada kejadian yang diperkirakan kelahirannya normal tapi ternyata sesar. Ada yang diperkirakan
bayinya tuh sehat, ternyata sakit. Saya ingin cerita, karena yang ada pada manusia itu hanya meramalkan. Dan yang namanya meramalkan itu berarti tidak pasti. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, dan seorang tidak tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Maksud tidak tahu yang akan dikerjakannya besok, yang benar-benar akan saya kerjakan dan terjadi dengan ketentuan Allah, saya tidak tahu. Tapi kalau cuma rencana mah, Ustadz Ibnu nanya, Pak Am, besok agendanya apa? Oh, saya jam 8 sampai setengah 12 ini, jam 1 sampai asar ini, jam 4 sampai maghrib ini. Saya bisa cerita, tinggal intip agenda saya. Pertanyaannya, pasti terjadi? Yang terjadi adalah ketentuan Allah. Boleh jadi memang apa yang direncanakan tuh persis nyata. Bahwa besok saya ngajar jam 8, benar saya ngajar. Sampai setengah 12, ngajar saya, benar. Tapi boleh jadi tidak terjadi demikian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak akan tahu juga seorang itu di mana akan mati. Ibu, di tempat mana? Tapi kalau kemungkinan mah bisa diprediksi. Karena saya banyak di Bandung, kegiatan di Bandung, maka kemungkinan besar saya meninggal di Bandung. Kan itu namanya kemungkinan besar, ya. Mata orang Bandung yang punya uang kadang sudah beli makam di Bandung, henteu di Aceh. Kenapa? Karena diperkirakan kalau kita tinggal di Bandung ya meninggal di sini. Saya memperkirakan dengan rencana nih, kemungkinan saya meninggal di Bandung dah. Kegiatan saya banyak di Bandung. Matak di ujung sana, setelah Jabong ujung sana sudah ada makam. Kami udah menyiapkan makam. Saya nanti saya bilang kalau saya meninggal di Bandung saya makamkan di sana. Ustadz Ibnu ekjeng saya atau di mana? Nah, ya artinya ya boleh dong saya punya rencana itu. Saya bilang sama anak-anak, nah kalau papa meninggal di Bandungnya, papa teh udah ada kuburan di sana. Ya, di ujung sana ada 3.000 meter untuk kuburan para pengurus, yang bukan pengurus mah kayak anda dicari di tempat lain. Pas meninggal itu udah saya jamaah mah tidak masuk di mal cukup, mal cukup. Nah, bukan egois, tapi kan kalau jamaah dikuburkan atau ya jadi komplek kuburan. Hari Anda itu bukan amanah peradaban gitu. Amanah peradaban kuburan wungkul. Nah, Bu, saya punya rencana. Sekiranya saya meninggal, kuburkan di Bandung. Tapi kan saya nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Ada rencana di Bandung, makam sudah disediakan, ya sudah adalah di ujung sana gitu kan. Kalau kamu meninggal di Madinah, Ustaz, dikuburkan di Baqi, nah gitu. Nah kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu, ibu bapak. Nah jadi memang manusia mah masa depan itu misteri, gitu. Maka kalau kita janji juga kudu mengatakan ya. Ustadz, jadi ya hari Sabtu tausiah di masjid saya, insya Allah. Ustadz geus disebar undangannya, kalau ke insya Allah. Siap Bu, gitu. Jadi kita mah kalau dibilang insya Allah teh jadi ragu. Bener atuh Ustadz, undangan sudah disebar, insya Allah. Si Ustadz teh insya Allah undangan sudah disebar, camat sudah diundang, gimana sih? Siap Bu. Nah tenang saya. Jadi memang saya itu belum ke materi bahwa manusia boleh punya rencana apapun. Tapi misteri. Namun walaupun rencana itu misteri, tetap rencana teh kudu bagus. Jangan pernah merencanakan buruk. Jangan pernah punya cita-cita buruk. Nah ini yang disebut dengan azam. Apa Bu? Azam. Ya, azam.
Apa Bu? Ajam. Azam. Azam itu cita-cita agung, cita-cita mulia. Ya, ini ayatnya agak panjang. Tapi di ujung ayat itu faidza azamta fatawakal 'alallah. Ali Imran 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang ada korelasi dengan pembahasan kita sebenarnya ujung dari ayat itu. Tapi tentu tidak apa-apa kita telaah dari awal. Karena rahmat Allah, kamu lembut kepada mereka. Kalau kamu kasar, tentu mereka jauh darimu. Ini cerita tentang penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad. Kamu itu lembut. Kalau kamu kasar, itu orang jauh darimu. Maafkanlah, mohonkan ampunan, dan bermusyawarah. Itu teh kudu jadi mental, Bu. Jadi kita tuh kudu lembut. Jangan kasar. Sebab kalau kita kasar, orang tuh jauh darimu. Gitu. Coba misalnya ibu manggil anak, ya mah. Karena Anda lembut. Cobain, ya. Benar nggak? Benar ya? Stimulus respon. Gitu. Jadi kalau kamu lembut, ya, maka mereka akan lembut. Kalau kamu kasar, mereka jauh darimu. Fa'fu anhum. Sok maafkan. Wastaghfir lahum. Doakan yang baik-baik, doakan ampunan. Wasyawirhum fil amr. Kalau memang perlu dimusyawarahkan, sok musyawarahkan. Nah, ayat yang ada kaitan dengan kita, faidza azamta, kalau kamu punya cita-cita besar, cita-cita agung, punya rencana yang bagus, azam itu fatawakal 'alallah. Maka bertawakallah kepada Allah. Allah menyukai orang-orang yang tawakal. Jadi, masa depan itu gaib kan? Iya kan? Alias misteri. Walaupun misterius, tidak tahu apa yang terjadi, tapi rencana mah kudu bagus. Ya, kudu bagus. Tidak boleh gini, Teteh, nanti minggu depan ke pengajian, ya engkewe atuh kakarage Sabtu engkewe atuh. Justru yang bagus teh, besok nih hari Senin, hari Minggu depan kita mau ke pengajian lagi, enggak. Hayu atuh direncanakan, itu lebih bagus. Daripada hari Minggu depan ngaji di kakarage Senin kamu teh. Ya gimana engkewe? Ini ente. Bu sok aya teh jangan minum gitu. Ibu tipe gitu enggak? Enggak, Anda mah tipe yang berencana. Ya kan? Jadi ternyata hidup itu kudu penuh rencana. Faidza azamta, kalau kau punya azam, maka tawakal kepada Allah. Jadi walaupun masa depan itu gaib, misteri, tetap kudu punya rencana bagus. Bahkan katanya, surga juga kudu direncanakan. Teteh, ibadah ke Allah, targetnya masuk surga. Naon we lah surga, naon we. Ibu, enggak boleh gitu. Ya. Kata Nabi SAW, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha lal jannah. Kalau kamu minta surga, minta firdaus. Begini Bu, kalau saya merencanakan ingin masuk surga firdaus, saya mintanya firdaus dong, benar nggak? Ya Allah, walaupun amal saya kurang, dosa maksiat masih saya jalani. Ya Allah, dengan kemurahan-Mu, ya Allah beri saya surga firdaus. Engkau maha tahu dosa-dosa saya. Engkau maha tahu kemaksiatan saya. Ampuni saya ya Allah.
Walaupun saya ahli maksiat, ahli dosa, tapi ya Allah, beri saya surga Firdaus dan ampuni dosa-dosa saya. Gitu. Jangan, ya Allah, saya nggak pede ya Allah. Saya banyak dosa, saya nggak minta Firdaus, minimal halamannya ya Allah. Nah. Jadi kudu ideal ya, ideal gitu. Teteh, ari teteh punya suami yang kayak apa? Lah, nu penting malah laki nges. Jangan gitu, ya, awas ya. Ari kamu punya istri yang gimana? Ah, nu penting perempuan malah. Tong kuntilanak pokoknya menges perempuan. Nggak boleh gitu, kudu diajarin. Makanya Nabi mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang itu dinikahi karena 4 pertimbangan. Bisa karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Kalimat itu menunjukkan apa? Rencana, paham? Kalimat itu apa? Seorang itu dinikahi karena pertimbangan kecantikan atau ketampanannya. Berarti kan kudu ada standar cantik dan tampannya. Gitu. Terus yang kedua karena hartanya, berarti direncanakan. Ya. Terus yang ketiga karena keturunannya, maksudnya status sosialnya. Yang keempat karena agamanya. Fadfar bidzatiddin. Kamu bikin skala prioritas di antara 4 itu, mana skala prioritasnya? Prioritaskan agama gitu. Berarti apa? Rencana. Jangan lu penting mah aku malah laki udah. Soleh teu soleh mah nu penting lalaki. Kaya nggak kaya nu penting lalaki. Yaitu menjadi tidak bagus. Jadi tetap hidup mah kudu ada Nah, makanya rencana itu harus ideal, harus apa Bu? Harus sesempurna mungkin, sebisa mungkin. Makanya ini masuk dalam satu aturan, misalnya gini, kalau kita mau bikin masjid ini, kan kudu direncanakan. Ya, ada ahli sipilnya yang menghitung struktur, ada arsiteknya yang melihat apa desainnya, ada desain interiornya, ada desain eksteriornya, ada ahli landscape-nya, ahli landscape turun gini, nanya gini. Kan masa tempat yang segini bagus landscape-nya terus diuruk rata gitu. Jadi butut saudara. Ya kan? Kebayang ini teh ku alam teh sudah membentuk ini bagus. Ibu turun ke bawah ada trap untuk parkir, turun ke bawah ada danau, agak naik ke atas ada ini. Itu teh Allah sudah menakdirkan ini tempat landscape-nya bagus. Tapi tetap kudu ada ahlinya. Oh ini dipapas, ini ditambahkan, ini diangkat, ini. Coba kalau misalnya sama saya. Kumaha Pak? Ratakeun kabeh. Tapi Pak, ini biaya urugnya gimana? Tenang, ratakeun. Justru bakal nggak enakeun. Bakal flat gitu, datar gitu. Sekarang mah Ibu berdiri di sana kelihatan sana. Ketika Anda di sana kelihatan sini. Ujung sana masjid ada di sini. Pas di sana ada asrama di sana. Itu semua direncanakan. Tidak gini, ya. Bikin rumah, gali fondasi. Sebarang lantai Pak, kayak 2 gitu. Eta rumah hancur Bu, ya kan? Gitu. Gus digali satu fondasi salantai we. Udah naik gitu, udah. Ketang 2 lantai we. Fondasinya untuk 1 lantai. Jadi hidup itu apapun kudu direncanakan. Ibu, kalau ibu belanja katanya supaya nggak boros, ibu rencanakan. Ini rumus mah cek ahli keuangan. Ibu mau beli ke supermarket, ibu teh catet di rumah teh rencanakan. Beli sabun, beli ini. Keluarlah angka, berarti balanja teh kudu 600 ribuan. Tah. Kunci di situ. Ibu makan tadi rencanakan. Jahe, beli jahe. Gula, beli gula. Kecap, beli kecap.
Ya. Tiap anu diskon diambil gitu. Padahal minyak diskon teh di rumah udah banyak. Nah, saya ingin cerita, mun ibu belanja tidak direncanakan, akhirnya apa? Keuangan ibu tidak terkendali. Jadi ternyata ini mah kata ahli keuangan, ibu begitu dapat uang dari suami, ibu teh rencanakan dapat misalnya 3 juta, tah 3 juta teh kudu ditulis keur naon wae, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ternyata uang 3 juta teh pas dilihat pengeluaran teh 3.800.000. Ah, jangan Allah itu baru tuli renungkan, oh ngabaso coret. Oh, baru coret. Ya kan? Jadi sebelum ibu belanja teh bikin rencana supaya tina uang 3 juta teh, oh ternyata kalau ngikutin ini mah 3,8 juta. Apa ya yang harus dicoret ya? Apa yang harus dikurangi ya? Gitu. Ternyata ibu selalu memasukkan ngebaso. Everyday ngebaso. Emang ngebaso ketengan 20.000. Tapi masalahnya kali 30. Eta tos genep rao, ibu coret tah ngabaso teh gitu. Jadi bu punten ya, ini mah saya cuma ngutip katanya, kata ahli keuangan, sebelum ibu menggunakan uang kudu punya rencana. Tapi ingat, ada rencana-rencana agung, rencana-rencana mulia, tapi kita kudu ngikutin apa yang Allah tentukan. Nah, saya tadi katakan kita itu punya masa lalu, sejarah. Masa depan misteri. Nah, karena masa depan misteri, maka hari ini kita punya rencana. Nah, gini Bu, ada satu ungkapan gini. Menurut Anda, apa yang mendasari sebuah rencana? Yang mendasari sebuah rencana apa? Ya, yang mendasari sebuah rencana itu harapan. Ya kan? Harapan ibu anak teh soleh, maka lahir rencana. Berarti anak teh kudu begini. Harapan ibu di masa tua teh tidak mau merepotkan anak dan cucu. Itu harapan. Maka rencanakan apa sekarang ini. Gitu. Jadi ternyata rencana itu didasari oleh harapan. Ada nggak yang mengendalikan harapan? Harapan itu dikendalikan oleh kecenderungan batin. Nah, saya ulangi ya, bahwa apa yang mendasari sebuah rencana, apa Bu? Harapan itu dikendalikan oleh kecenderungan batin. Jadi semua harapan kita itu tergantung kecenderungan batinnya apa. Dan ternyata harapan itulah yang mendasari sebuah rencana. Saya ulangi ya, karena ayah ulang, lihat catatan temannya. Jadi gini ya. Apa yang mendasari sebuah rencana? Harapan. Harapan dikendalikan oleh apa? Kecenderungan batin. Gini ceritanya Bu. Bila yang mendominasi diri itu kecenderungan duniawi, maka harapannya duniawi, maka rencana-rencana pun bersifat duniawi gitu loh. Oke ya, gini ya. Saya teh kalau anu kurang kerung teh sok pengen ngulangi. Gini. Apa yang mendasari sebuah rencana? Harapan. Harapan dikendalikan, dipengaruhi oleh apa? Kecenderungan batin. Nah, itu teh kalimat intinya. Nah, sekarang kita coba jabarkan. Kalau yang mendominasi diri kita, ya, kecenderungan duniawi. Kan tadi kecenderungan batin. Kecenderungannya teh duniawi. Menurut Anda, dominasi harapannya apa? Duniawi. Maka rencana-rencananya bersifat duniawi, gitu. Tapi kalau gini, yang mendominasi diri ini kecenderungan akhirat, maka harapannya bersifat akhirat. Maka rencana-rencananya akhirat. Nah, contoh, kenapa ibu bapak datang ke sini?
Karena kecenderungan Anda akhirat. Maka harapannya pun bersifat, maka rencana-rencana teh akhirat. Hari Minggu kemana? Urang ngaos ke Masjid Peradaban. Kenapa Anda merencanakan itu? Karena kecenderungannya akhirat. Ya, harapannya akhirat. Sebab kalau kecenderungannya duniawi, mau cari apa di sini? Sok, cari apa? Saya kan nggak pernah ngasih uang 100 ribuan. Kecuali kalau saya tiap kesini ibu teh diberi 100 ribuan ku saya. Anu masih heras teh. Ya, bahkan masih kena bau bang. Bu, dengar ya. Berarti ibu kesini mah kecenderungan akhirat. Kecenderungan akhirat loh Bu. Maka rencana-rencananya adalah rencana akhirat. Sekarang gini, kalau malam Pak, kalau Bapak kecenderungannya akhirat, maka rencana nanti engke tahajud jam 3. Ya. Tapi kalau Bapak kecenderungannya duniawi, maka yang direncanakan itu kumaha bangun jam 1 nonton bola. Pasti gitu orang mah. Jadi ternyata dominasi diri, kalau yang mendominasi diri kita itu kecenderungan duniawi, dominasi harapannya dunia. Maka rencana-rencananya dunia gitu loh. Tapi kalau yang mendominasi itu kecenderungan akhirat, harapan-harapannya akhirat. Ukhrawi. Maka rencana ukhrawi gitu kan. Ibu, saya amati, ada enggak tahun ini yang berangkat haji itu bukan dari kalangan hartanya berlimpah. Biasa aja. Tapi kok bisa? Karena harapannya gini, Bapak Maek hayang haji, apa tuh? Kecenderungan ukhrawi. Bapak mah hayang haji, kecenderungan maka apa tadi? Harapannya pun maka dia rencanakan yang bersifat ukhrawi. Apa? Nabung. Daripada beli bakso tabungkan. Dan akhirnya bisa berangkat. Jadi saya ingin cerita, ada enggak orang yang lebih kaya tapi tidak bisa berangkat haji? Karena dia tidak memasukkan haji dalam rencana hidupnya. Tapi ada orang yang penghasilannya biasa-biasa gitu ya. Tapi kok bisa berangkat haji? Karena menjadikan rencana haji itu dalam ranah prioritasnya bersifat ukhrawi. Jadi sebenarnya ibu bapak, apa yang kita lakukan sekarang sangat dipengaruhi oleh kecenderungan batin. Karena kecenderungan batin itu yang nanti akan menjadi harapan. Nah, harapan itu nanti menjadi rencana. Kembali ke contoh Bunda Imron. Ya. Coba. Dia bilang, "Ya Allah, saya bernazar, apa yang ada di rahim saya fokuskan untuk menjadi imam di Baitul Maqdis." Kira-kira beliau kecenderungan batinnya apa? Ukhrawi. Terus harapannya punya anak yang soleh, yang pinter untuk jadi imam. Terus direncanakan dengan sungguh-sungguh. Namun saya bilang tadi, walaupun rencananya benar, bagus, tapi tetap kembali kepada ketentuan Allah. Namun tugas kita dari kajian-kajian ini, biasakan kecenderungan batin kita itu lurus. Kecenderungan batin kita itu ukhrawi. Maka kita akan punya harapan-harapan ukhrawi. Kalau harapan-harapan ukhrawi itu nanti akan membuat rencana-rencana kita itu bernuansa ukhrawi. Pasti begitu. Ya, bisa dipahami Bu? Nah, udah aja itu materi pengantar. Nanti besok kita lanjut. Ini udah 10:30 Ustadz, udah cukup. Udah 10:30. Ya. Jadi materi ini baru pengantar saja. Ya, baru pengantar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.